Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu kembali melalui jaringan mempelajari ilmu yang paling mulia, di mana ilmu ini tidak ada yang mengatasinya dari sisi kemuliaan. Ilmu yang paling utama yang harus kita pelajari, yang kita seharusnya lebih memberikan perhatian kepada ilmu ini. Alasannya apa? Karena seluruh ibadah yang dilakukan oleh manusia tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah kalau yang satu ini bermasalah, yaitu al-aqidah, at-tauhid, tidak bernilai di sisi Allah. Sehingga nasihat untuk kita bersama untuk memaksakan diri mempelajari ilmu ini, memahaminya, karena kita semua adalah orang-orang yang telah dibebani taklif. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah. Kalau sudah dibebani taklif, maka ada pertanggungjawaban yang akan kita pertanggungjawabkan sangat mendetail dari seluruh aktivitas kehidupan yang kita laksanakan. Maka bersungguh-sungguh dan bersabar membacanya, meringkasnya, menelitinya, membaca berulang-ulang, memahaminya, mengamalkannya, meyakininya. Karena ini adalah ilmu yang paling mulia dari seluruh ilmu yang pernah diketahui oleh manusia. Satu ilmu yang menentukan kebahagiaan seseorang baik dia di dunia maupun di akhirat. Tentunya bagi orang-orang yang mengetahui hakikat kehidupan dan hakikat, yakni hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan di akhirat. Baik. Ya, baik. Kita langsung mengambil kitabnya. Ya, talibat. Oke. Kita masih membahas keutamaan tauhid uluhiyah, yang sampai kepada poin yang keempat. Tauhid uluhiyah yaitu memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Ya. Huwa alladhi waqa'a fihi an-niza'u bainar rusul wa umamihim. Tauhid inilah yang terjadi di dalamnya perselisihan antara seluruh rasul dengan umatnya. Nuh diutus, terjadi perselisihan dengan umatnya itu karena tauhid ini. Kaum Nabi Nuh itu memberikan ibadah kepada patung-patung. Nuh alaihi salam diutus agar ibadah diberikan kepada Allah. Karena itu adalah konsekuensi. Manusia diciptakan, umatnya ada yang menerima, ada yang tidak. Terjadi perselisihan. Akhirnya apa terjadi? Kena tsunami. Kemudian begitu juga Nabi Musa sampai Nabi kita alaihi salatu wasalam. Mereka kan semua itu tahu bahwasanya Allah pencipta, Allah yang mengatur semesta, mematikan dan menghidupkan.
Tetapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, apakah kami harus tinggalkan sesembahan-sesembahan kami karena kalimat ini? Artinya adalah mereka mengetahui artinya. Ya, tahu dia kalau kami ucapkan ini, otomatis kami harus tinggalkanlah patung kami ini. Beda dengan zaman sekarang. Dia ucapkan la ilaha illallah tapi tak ngerti artinya. Ya, sehingga muncul hari baik, hari buruk, ya. Nanti misalnya siapa kita buat ini, kita lihat misalnya Aisyah Zahra atau Aisyah Nazmi misalnya. Dia menikah, kalau nanti sudah sampai masanya, ini misal saja ya. Lalu namanya kalau adat itu, lihat dulu, panggil, lihat dulu tanggal berapa yang ini, yang tanggal baik, tanggal buruk. Oh ini tanggal baiknya, ini tanggal baik. Kalau ini enggak boleh, ini tanggal buruk. Baik. Pertanyaan kita, apa landasan seseorang mengatakan ini hari baik dan ini hari buruk? Ada dalilnya. Karena itu masalah gaib. Pengetahuan kita ini baik, ini buruk, itu adalah permasalahan gaib. Yang mengetahui ilmu gaib hanya Allah. Berarti ya, ada keyakinan di sana ya, bahwasanya menentukan baik dan buruk itu bukan Allah. Contohnya misalnya itu tadi pesta, ini hari baik. Siapa yang menentukan ini baik? Allah tidak menentukan ini baik kok. Allah juga tidak menentukan hari itu hari buruk. Enggak ada dalilnya. Tapi kenapa ditetapkan? Ada yang menetapkannya, itulah tokoh-tokoh adat. Mereka mengangkat dirinya kepada derajat ketuhanan tanpa disadari dan diikuti oleh manusia. Berarti barang siapa yang mengikuti mereka itu menetapkan hari baik, hari buruk, berarti dia telah menetapkan sesembahan selain Allah. Ini kan orang tidak paham. Tapi di hari-harinya setiap hari dia sholat. Setiap hari dia sholat, yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam tahiyat. Iya kan? Tapi dia tidak memahami konsekuensi itu. Apakah diterima sholatnya? Tidak diterima sholatnya. Dan seluruh ibadah yang lain. Ya. Kalau tidak diterima ibadah kita, nanti di akhirat haba'an mansura. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, telah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idin khashi'ah, di mana pada hari itu ada wajah-wajah yang tertunduk lesu. Kenapa dia tertunduk lesu? Padahal ayat selanjutnya mengatakan amilatun nasibah. Dahulu mereka di dunia adalah orang-orang yang banyak amalnya. Dia salat, dia berpuasa, dia berzikir, dia berpuasa, dia bersedekah. Tapi kenapa dia tunduk? Seharusnya orang yang tunduk adalah orang yang tak memiliki amal. Terjadi penyesalan. Kenapa tidak ada amalnya? Seharusnya itu. Namun kenapa orang-orang yang beramal itu tertunduk lesu? Karena dia mengetahui akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana ayat yang selanjutnya, tasla naran hamiyah, dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Loh, dia sudah beramal, dia telah salat, dia telah ini, dia telah berzikir, dia telah berinfak, dia telah dan seterusnya dari amal-amal yang seluruh manusia mengatakan itu adalah amal. Tapi kenapa dia masuk neraka? Seharusnya masuk surga. Jawabannya adalah karena dia beribadah tidak mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Dia masih jatuh dalam kesyirikan. Dia beribadah tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Akhirnya ibadah itu tidak bernilai di sisi Allah. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Berapa lama kita ini sudah banyak beribadah, tapi betulkah ibadah kita itu diterima oleh Allah?
Berapa orang yang mau mempelajari akidah ini? Ya, cobalah. Kalian sebagai seorang wanita atau kalian wanita, ada hal yang tentunya yang paling kalian cintai. Udah dikabarkan oleh Rasulullah atau kita ketahui ya, bahwasanya manusia itu yakni menyukai kekayaan, menyukai perhiasan, apalagi kaum wanita, perhiasan, emas dan lain sebagainya. Ya, mindsetnya itu dunia. Itu banyak. Kan begitu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau di jalurnya nggak ada masalah, kan gitu. Di surga semuanya ada. Seandainya pun kalian diberikan emas 1 ton, ya, kalian memiliki misalnya Aisyah, dia diberikan emas 1 ton, senang kali hatinya. Besok meninggal, dibawa emasnya tadi, ya enggak, kalau dibawa pun digali maling besoknya. Tapi pertanggungjawaban emasnya dibawa. Itulah dunia. Kenapa kita tidak sabar untuk sementara waktu di dunia ini, mempelajari satu hal yang membuat kita kelak berbahagia di dunia, di akhirat, rumah keabadian yang tidak akan mungkin ada lagi perpisahan, yang tidak akan ada mungkin lagi kematian, seluruhnya adalah kenikmatan yang abadi. Ini kuncinya, tauhid uluhiyah. Pelajari dengan baik dan benar hal ini. Mengapa orang malas mempelajari hal ini? Dia lebih senang main HP, chatting-chatting sama lawan jenisnya, chatting-chatting sama kawannya, buka video-video dan lain sebagainya. Karena memang hawa nafsu mengajak ke arah sana. Ingat, syaitan telah berjanji kepada Allah, telah meminta kepada Allah, ditangguhkan umurnya untuk menggoda anak keturunan Adam agar bersama syaitan masuk neraka. Itu adalah janji syaitan, iblis. Dan Allah kabulkan, ditangguhkan, maka umur iblis panjang-panjang. Orang yang menggoda manusia di tahun 2021 barangkali adalah iblis yang menggoda manusia di 2021, bisa jadi dia juga yang menggoda pada tahun 1000, pada kerajaan Majapahit misalnya. Panjang umurnya. Tuh bayangkan berapa banyak dia bawa manusia ke neraka itu. Ya, tidak ada ya talibat, kalau terik panas yang membara, terik panas sekali, berdiri di terik itu 1 hari saja pasti pingsan. Maka coba tanyakan diri, saya ini mau ngapain? Apa manfaatnya kalau saya begini? Oh, saya dapat kesenangan, setelah itu apa? Kan begitu ya. Tetap saja kalau hidup ini perlu makan, siapa yang mencarikan? Kan gitu ya. Perlu ini, perlu itu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena sudah bisa berpikir, pikirlah dengan baik. Saya ingin sesuatu yang kelak bisa membawa saya ke surga, dan saya ingin surga Allah dengan seluruh kenikmatannya. Maka rumusannya adalah benarkan dulu tauhid kita, yang manusia sangat tidak suka mempelajari ini. Kenapa? Tak enak. Lihat apa waqad ankarahul kuffar lamma da'ahum ilaihin nabi. Lihat di sini katakan, orang-orang kufar, orang-orang yang ingkar, kafir, telah mengingkari tauhid ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepadanya. Ayo, la ilaha illallah, kata Rasulullah. Mereka tidak mau. Sekarang mudah, la ilaha illallah, mau mereka pada zaman. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini manusia tidak mengetahui agamanya, tidak mengenal, dan tidak penting bagi mereka. Mungkin seseorang adalah seorang profesor, dia muslim ya, seorang profesor yang ahli dalam masalah informatika, dia ahli komputer, dia ahli permesinan, tapi giliran bagaimana salat pun dia tidak tahu, tidak penting bagi dia. Bisa jadi gaji dia 100 juta 1 bulan, ya, dia hidup. Bisa jadi dia mampu membeli mobil secara kontan tanpa harus kredit. Bisa jadi dia punya rumah dengan mudah dia beli, ya, bisa jadi, dan seterusnya. Tetapi
tatkala dia melaksanakan satu ibadah pun dia tidak becus. Begitu dia meninggal, dia hanya membawa 3 helai kain kafan. Lalu ditanya di dalam kuburan, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Apakah seseorang akan langsung menjawab, Rabbku adalah Allah, sebagaimana kalau dia ditanya di dunia? Tidak. Seseorang itu hanya akan bisa menjawab fitnah kubur, pertanyaan di dalam kubur itu, kalau dia memang paham dengan itu di dunia, dia ngerti, ya, dia mengenal agamanya, mengenal Rabbnya, maka dia akan bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kalau tidak, ya enggak, ya kena, itulah namanya kena azab kubur. Di manakah hartanya itu? Bisakah dia menebusi dirinya dari azab Allah? Tidak sama sekali. Hartanya tadi dibagi-bagi ahli warisnya pun tidak mendoakannya, dan yakni tidak lagi mengenalnya pun tidak, ingat pun tidak, ya sudah hartanya saja dinikmati. Sebegitulah keadaan manusia pada zaman sekarang ini. Kita pun tidak tahu bahwasanya anak keturunan, begitu juga kalian nanti akan diingat oleh anak keturunan kalian. Oleh karena itu para ulama mengatakan, selamatkan diri masing-masing. Saatnya kita bersandar kepada diri sendiri, karena belum tentu orang lain bisa membantu. Nah, kemudian Allah berfirman, waqalu, ya waqalu, inilah jawabannya yang dihikayatkan oleh Allah. Aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah Muhammad itu menjadikan sesembahan itu hanya satu? Karena ini konsekuensi la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka mereka mengatakan, inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Karena bagi mereka sesembahan itu banyak, boleh diberikan ke ini, boleh ke ini. Yang penting pengakuan Allah pencipta dan lain sebagainya sudah ada. Tetapi apakah ini diberikan kepada Allah semata? Selama ini enggak. Ya, sama dengan kita. Persis keadaan zaman sekarang ini. Cuma bedanya orang zaman sekarang ini melakukan kesyirikan, KTP-nya Islam. Adapun pada zaman dahulu, seandainya ada KTP, dia tidak akan mau masuk Islam. Meskipun dia mengatakan Allah pencipta. Kenapa? Karena Islam, ya, memberikan peribadatan hanya kepada Allah. Zodiak pada zaman sekarang ini yang banyak orang-orang melihat, jodohku siapa ya? Oh, aku zodiakku Pisces, Sagittarius, Libra. Oh, kalau dia begini-begini, kalau jodohnya ini begini, kalau nanti kehidupannya begini-begini. Anda bisa keluar dari Islam gara-gara itu. Itu adalah kesyirikan kaumnya Nabi Ibrahim. Tatkala kaumnya itu meyakini bahwasanya benda-benda langit, antariksa, planet, gugus-gugus bintang itu memberikan pengaruh terhadap kehidupan di dunia. Itu adalah kesyirikan warisan kaum Nabi Ibrahim yang sekarang berada di tubuh kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kalian enggak mempelajari hal ini, anggaplah seandainya kalian sekolah di sekolah umum, niscaya hal ini tidak akan kalian ketahui, dan kalian pasti sibuk mencari-cari bintang saya apa ya, apa keberuntungan hari ini. Begitu Allah mengambil nafas, Anda rugi. An-nar menanti, neraka menanti. Taib. Okey. Lalu di sini faqatalahum an-nabi. Dampak mereka tidak mau mentauhidkan Allah, menjadikan sesembahan hanya Rabbul Alamin Allah, terjadi peperangan. Allah memerangi mereka, Nabi memerangi mereka. Itulah terjadi perang Badar, perang Uhud. Jadi peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah itu dalam rangka mentegakkan tauhid uluhiyah. Walam yaktafi minhum biiqrarihim bitauhid rububiyah, dan Rasulullah tidak mencukupkan dari mereka itu pengakuan mereka dengan tauhid rububiyah, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, mematikan, menghidupkan dan lain sebagainya. Tatkala itu diakui, namun mereka tidak memberikan ibadah kepada Rabbul Alamin, maka itu sia-sia belaka. Sebagai contoh, kita mengatakan ayah ibu saya si fulan, tapi tidak pernah kita melaksanakan perintahnya. Apa fungsi pengakuan itu? Pengakuan itu hanya sekedar nasab doang, tapi pada hakikinya tidak ada bukti. Seperti itulah permisalannya.
Ya, taunya dia adalah anak si fulan, anak si fulanah. Itu saja semua orang tahu, tapi dalam prakteknya apakah konsekuensi dari dia anak si fulan dan si fulanah itu telah dilaksanakan, berbakti dia apa tidak? Ini harus dua hal yang harus dibedakan antara pengakuan dengan bukti dari pengakuan itu. Begitu juga akidah ini. Antara pengakuan ada Allah adalah pencipta dengan bukti pengakuan itu. Ini yang tidak ada pada zaman sekarang ini. Ya. Baik. Kalau begitu ya talibat, coba kita lihat apa sih makna tauhid la ilaha illallah dan syaratnya. Maka maknanya adalah kalimat la ilaha illallah itu, ya, artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bukan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti asalnya Tuhan itu banyak. Ya, Tuhan itu banyak. Lalu kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kita menetapkan Allah dari seluruh Tuhan-Tuhan yang ada. Ini enggak tepat. Yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dengan cara seperti ini kita mengingkari keberadaan sesembahan yang lain. Tapi kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita juga menetapkan ada sesembahan selain Allah. Itu harus dibedakan dua makna ini. Yang beredar apa di masyarakat, yang juga ditempel di dinding-dinding, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti itu menetapkan ada Tuhan banyak. Ya. Lalu kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah di antara Tuhan-Tuhan yang ada. Tetapi kita memilih Tuhan, memilih Allah, ya, memilih Allah sebagai Tuhan. Itunya konsekuensinya. Ya. Baik. Fal ilahu huwa al-ma'luhu al-ma'budu. Yaitu adalah yang disembah dan yang diibadahi, al-muta' dan yang ditaati, alladhi ta'luhuhul qulubu, yang disembah oleh hati, mahabbatan dengan kecintaan, wa ijlalan dan pengagungan, khaufan dengan rasa takut, ta'ziman pengagungan, zullan dengan penghinaan diri, rajaan mengharap, tawakkulan bersandar kepada Allah. Baik, kita lihat mahabbah. Betulkah kita mencintai Allah? Konsekuensi dari kita mencintai Allah, seluruh perintah Allah diamalkan, seluruh larangannya ditinggalkan. Kalau terjadi perintah, kalau ada perintah atau kalau ada perintah dari manusia di mana itu bertentangan dengan perintah Allah, apa yang diamalkan? Mungkin orang mengatakan secara teori adalah perintah Allah, tapi dalam praktek enggak. Ya, dalam praktek enggak. Berapa banyak manusia lebih taat kepada orang tuanya daripada kepada Allah dalam perkara yang maksiat? Berapa banyak misalnya ada orang tua, untuk apalah kalian berpakai jilbab besar kayak gitu, sesak saya melihatnya. Memang sekolah kalian itu sifatnya udah melampaui batas, kata dia. Atau misalnya dia menganggap pacaran itu boleh, nggak ada masalah, itu kan peraturan sekolah kalian sajanya itu. Atau malah disuruhnya kalian itu sepupumu datangilah. Gitu. Banyak orang tua seperti itu. Ya, biasa kan gitu ya. Hati menyambutnya, hati sangat menyambut hal itu. Kenapa? Karena memang seperti itu digariskan jalan menuju neraka. Jalan menuju surga adalah penuh dengan perkara yang tidak disukai hawa nafsu. Sedangkan jalan menuju neraka penuh dengan perkara yang disukai hawa nafsu. Harus dipahami. Dan pengagungan, betulkah Allah kita mengagunginya? Ya, mengagungkan Allah. Wa khauf, takut kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah, dia akan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ta'ziman,
ya, pengagungan sama makna dengan izlal ya. Dzullan yakni menghinakan diri. Karena kita adalah hamba, maka kita meletakkan dahi kita di tanah, menyembah Allah di dalam sujud. Kita ini enggak ada apa-apanya. Lihat Kalimantan, saya enggak tahu, lupa Kalimantan mana. Allah coba dengan banjir. Di saat negeri yang lain kekurangan air, kita melimpah, Allah coba dengan banjir. Cuaca ekstrim yang masih mengenai kita. Ya, lihat. Kalau Allah mau, Allah bisa turunkan malah api dan lain sebagainya dari langit. Mau kemana manusia? Gempa Aceh, Sumatera Utara baru-baru ini. Ya, baru-baru sekarang, semalam atau 2 hari yang lalu. Gempa Aceh dan Sumatera Utara. Kita ini enggak ada apa-apanya. Ya, oleh karena itu, habis ini kita tutup karena udah habis waktu. Taib. Sudah tahu bahwasanya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Berapa banyak orang masih merayakan tahun baru pada malam 31. Dia masih hidup, masih merayakan, berkumpul keluarganya, bahkan dia pula yang lebih Kristen dari orang Kristen. Merayakan malam 31 itu dan lain sebagainya. Dia pula yang paling semangat dari orang Kristen. Akhirnya kalau kita perhatikan, nanti lihat juga di tanggal 31 ya, di bulan Desember, perhatikan persis keadaannya dengan zaman sekarang ini. Kena banjir lah, tanah longsor lah, cuaca buruk lah. Ini kalian ingat, jika seandainya Allah memanjangkan umur kita, lihat pada tanggal bulan Desember nanti akan kejadiannya seperti sekarang ini juga. Kenapa? Manusia begitu semangat, kaum muslimin begitu semangat mengajarkan ajaran Kristen, mengamalkan ajaran Kristen. Akhirnya Allah menguji manusia, tapi tetap saya tak sadar-sadar. Barangkali kematian yang akan nanti membuat dia sadar. Tatkala Allah mengatakan sebagaimana di surat Al-Mu'min ayat 31, ayat 99, Rabbirji'un, ya Allah balikkanlah aku ke muka bumi. Kemudian di ayat 100, la'alli a'malu salihah fima taraktu, agar aku bisa mengamalkan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Lihat saja nanti kasus tanggal ini akan mengalami hal yang sama kelak. Kenapa? Manusia begitu semangat merayakan malam tahun baru dan lain sebagainya. Dari seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, akhirnya Allah menguji. Bukan mereka saja yang kena, kita pun kena, yang mengingkarinya pun kena. Seperti itulah kalau kita tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kita terus melaksanakan hal ini, memastikan hendaklah kita takut kepada Allah. Kita ini enggak ada apa-apanya. Ya, mau ngapai coba? Mau ngapai? Ya, kalau kita sudah wafat, tidak ada lagi perbaikan amal itu. Seandainya pun kita di dunia ini beramal, tapi kita jatuh dalam kesyirikan dan lain sebagainya, sungguh tidak ada apa-apanya. Enggak ada orang yang tahan memegang bara api meskipun 1 detik. Tik gitu, pegang tik, aduh pasti kibas-kibaskan tangannya panas. Bagaimana pula orang langsung di neraka sana selama-lamanya, dan panasnya jauh lebih panas dari api dunia perbandingan 170. Ya, 70 kali api neraka itu lebih panas dari api dunia. Sedangkan kita pun tak tahu berapa standar panas maksimal yang ada di bumi ini, kita tak tahu. Gak ada orang yang nahan air mendidih lalu masukkan tangannya, atau dia langsung mandi dengan air mendidih kemudian dia mengatakan seger. Gak ada, yang ada dibawa ke rumah sakit, melempam-melempam kulitnya. Lalu dengan itu masih saja tidak sadar-sadar, itu kembalilah kepada kita masing-masing. Demikian ya talibat, ya. InsyaAllah akan kita lanjutkan ya, kajian kita ini atau pelajaran kita ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Semuanya paham? Anda paham ya? Berapa Ustaz tidak tahu jumlah yang hadir ini, berapa yang hadir? Ya, 29-nya dari 2 kelas, hanya 29 saja yang hadir ya, 29 yang menyaksikan. Okey, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.